Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Hari ini kita, bangsa Indonesia, mengenang kembali momentum bersejarah pendudukan kembali kota Surabaya, di mana pada saat itu terjadi pemberontakan oleh rakyat yang tidak terima atas pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Dengan banyaknya pejuang yang gugur, rakyat menjadi korban, dan semangat tak kenal menyerah membuat kota Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Dengan meneladani semangat para pahlawan yang pantang menyerah membela negara pada masa itu, kita sebagai generasi masa kini sudah sepatutnya lah bersama-sama membangun bangsa dan negara ini dengan kekuatan yang kita miliki. Seperti termaktub dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit. Today we, the Indonesian people, recall the historic momentum of the reoccupation of the city of Surabaya, where at that time there was a rebellion by the people who did not accept the raising of the Dutch flag at the Yamato Hotel. With so many fighters who died, the people became victims, and the spirit of not giving up made Surabaya known as the City of Heroes. By imitating the spirit of the heroes who never gave up defending the country at that time, we, as the present generation, should jointly build this nation and country with the strength we have. As stated in the Quran letter, Ar-Ra'd verse 11, for him, humans, there are angels who always take turns guarding him, from front and behind. They guard it by Allah's command. Verily, Allah will not change the condition of a people until they change the condition of themselves. And if Allah wills evil for a people, then no one can resist it, and there is no protector for them except Him. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pur, semangat. Uy, dang sanak sabarataan. Hari ini kita mengganang lagi kisah nang dahulu bakajadian di Surabaya. Wayah itu ada perlawanan dari orang-orang di sana. Karena Sarik melihat bandira Walanda bakibar di Hutil, nang ngarannya Hutil Yamato. Banyak banar nang matian di sana. Balawan Tupang haram menyarah wajah sampai kaputing. Nang itu Pang kisahnya jadi kota Surabaya disambat kota pahlawan. Kita nangan umah ini wajib membangun negara. Lamun tanah banyu kahada dilincai urang, jangan bacakut papadaan. Pahlawan tak dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang.
Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan untuk tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tergundah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga, tapi yang nampak wajah-wajah sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, "Aku sangat muda." Makna Hari Pahlawan adalah seseorang yang berjasa, yang rela berkorban demi orang lain. Pahlawan itu adalah mereka yang berjasa, yang membuat kita merasakan kemerdekaan hingga detik ini. Contohnya, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah rela berjuang sampai mengorbankan nyawanya untuk merebut kemerdekaan daripada penjajah. Mereka berani, mereka gigih, mereka berjuang dan berkorban demi Indonesia merdeka. untuk mengenang jasa para pahlawan dan untuk memotivasi kita agar meneruskan perjuangan mereka. Karena perjuangan yang paling besar saat ini bukanlah melawan penjajah, tetapi melawan ego kita sendiri. Makna pahlawan menurut saya adalah Pahlawan adalah para pejuang yang berusaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Memaknai Hari Pahlawan, kita bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Di masa yang sekarang ini, pahlawan bagi saya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah guru dari anak-anak saya, terutama Ustazah SDITN Nahal Tabalong, adalah seseorang pahlawan yang tanpa tanda jasa, yang rela membimbing, mendidik dengan penuh kasih sayang anak-anak kami. Oleh karena itu, kita wajib berusaha menghargai dan mengenang jasa-jasa mereka. Bisa dilakukan dengan cara menghilangkan sifat-sifat yang merugikan siapapun, memperbaiki akhlak kita, serta memberikan kebaikan dan pertolongan bagi siapapun yang membutuhkan. Saya, Anda, dan kita semua adalah pahlawan masa depan. Makna pahlawan bagi saya adalah kita punya darah patriot yang mengalir di badan kita, yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengatakan, "Saya kalah." Pahlawanku inspirasiku. orang yang rela berjuang, rela berkorban tanpa rasa takut untuk membela suatu kebenaran. Semoga perjuangan para pahlawan dapat tetap menginspirasi kita untuk tetap peduli terhadap sesama. Semoga Allah membalas jasa-jasa para pejuang kemerdekaan dengan kebahagiaan kelak di surganya. Amin. Allahumma amin. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan 2021. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan.
Selamat Hari Pahlawan.